Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Arianto, Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bimbingan dan konseling adalah layanan kesehatan mental di sekolah untuk mengupayakan para peserta didik berkembang secara optimal setiap potensinya. Pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai kendala di berbagai bidang termasuk pendidikan. Bagi layanan bimbingan dan konseling, tentunya menjadi tantangan tersendiri yang harus direncanakan sebaik-baiknya agar dapat mengatasi kendala-kendala yang ada, seperti tidak efektifnya layanan konseling yang biasa dilakukan secara tatap muka atau layanan bimbingan secara klasikal yang membutuhkan suasana psikologis yang pastinya saling mempengaruhi dan memberikan kesenangan tersendiri bagi peserta yang mengikutinya. Saya telah mengembangkan layanan bimbingan dan konseling secara digital yang saya sebut dengan DSC, Digital School Counselor. DSC memberikan layanan bimbingan dan konseling yang lebih efisien karena beberapa fitur-fitur yang digunakan adalah berkaitan dengan administrasi bimbingan dan konseling dan media layanan bimbingan dan konseling. DSC adalah program yang dirancang dengan mengoptimalkan semua fitur yang ada pada platform Google untuk kegiatan pendidikan. Seperti yang sudah banyak diketahui oleh para guru, Google telah menyiapkan berbagai fitur untuk digunakan dalam layanan pendidikan. Terlebih lagi, saat ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah bekerja sama dengan Google untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dengan adanya akun Belajar ID. Sebagai tampilan muka di awal halaman, semua layanan dan administrasi bimbingan dan konseling disimpan dan diorganisasikan melalui Google Classroom, yang mana aplikasi ini dapat dibuat dan diatur sesuai dengan jumlah kelas yang diampu. Di dalamnya sudah tertera berbagai materi yang disiapkan sebagai learning management system yang akan terpadu dengan fitur Google lainnya seperti Google Form, Google Sheet, Google Slide, Google Calendar, dan atau YouTube. Dalam layanan bimbingan klasikal, pelaksanaan sebelum pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan dengan menggunakan Google Meet, yang dapat dimulai melalui link Meet pada kelas yang tertera pada Google Classroom. Jadwal bimbingan klasikal sudah tertera pada bagian administrasi, yang kemudian saya sesuaikan dengan program semester dan RPLBK digital yang telah dirancang. RPLBK digital merupakan pengembangan bentuk RPLBK yang sederhana dengan tidak mengurangi substansinya. RPLBK digital dirancang dengan konten yang efisien tanpa adanya lampiran berlembar-lembar. Konten materi diisi dengan memberikan tautan pada bagian inti yang menjelaskan tentang materi layanan. Misalnya, link berupa video dari YouTube, begitu pula dengan instrumen evaluasi atau proses dan akhir ditautkan link seperti dengan aplikasi Google Form. Pengesahan dari dokumen RPLBK ini juga digunakan secara digital dengan memberikan barcode pada setiap RPLBK-nya yang telah disetujui oleh kepala sekolah, karena akun kepala sekolah sudah bergabung sebagai pemberi komentar. Layanan konseling biasa dilakukan secara tatap muka seperti ini, namun karena pandemi COVID-19, kita harus mengganti layanan konseling tersebut menjadi secara virtual. Layanan virtual konseling dalam pengadministrasiannya juga dilakukan secara digital untuk efisiensi. Para konseli dipersilahkan untuk menghubungi konselor jika membutuhkan bantuan layanan psikologis segera melalui link yang tertera pada halaman depan. Link tersebut akan dialihkan kepada akun WhatsApp asisten virtual konselor yang nantinya akan dilakukan proses kontrak konseling. Kontrak konseling dilakukan melalui Gmail dan didokumentasikan sebagai arsip digital. Setelah proses kontrak konseling selesai, saya kemudian menjadwalkan proses konseling sesuai dengan perjanjian melalui Google Calendar. Fitur dari Google Calendar dapat memberikan bantuan pengingat agar konselor dan konseli mengingat rencana konseling yang akan dilakukan. Seluruh data konseli dikumpulkan dan dijadikan satu folder arsip digital melalui Google Drive yang tersedia. Ada biodata konseli, hasil pengolahan daftar cek masalah, aspek kompetensi kemandirian, ketercapaian tugas perkembangan, kontrak konseling, hasil asesmen DAS, dan portofolio lainnya. Biasanya kita guru bimbingan dan konseling menyusun program BK yang dilakukan secara manual adalah dengan membuat kuesioner terlebih dahulu, kemudian kuesioner tersebut dibagikan kepada para peserta didik. Para peserta didik mengisi
setiap item-item dalam kuesioner dan dihimpun kembali kepada guru BK. Setelah dihimpun, guru BK menginput satu persatu dari isian setiap isian para peserta didik tersebut. Kemudian kita olah secara manual lewat Excel dengan rumus-rumus standar di Excel. Semakin banyak yang diampu oleh kita, semakin banyak yang ditangani oleh kita, maka semakin lama pengerjaannya. Proses penginputan dan analisis biasanya bisa dilakukan selama 2 atau sampai 3 bulan baru selesai satu program. Nah, berbeda dengan program BK digital yang kita lakukan secara digital. Aplikasi yang dirancang berisi analisis kebutuhan yang berasal dari DCM. DCM ini dikembangkan dan disesuaikan dengan standar kompetensi kemandirian, dan setiap item DCM kemudian disusun ke dalam Google Form, sehingga hasil dari Google Form dapat disalin ke aplikasi program BK Digital. Hasil dari analisis program BK Digital kemudian akan secara otomatis mengubah isi dari naskah program tahunan. Ada pula hasil analisis individu yang memberikan identifikasi masalah secara rinci, sehingga dapat label individu prioritas dalam pemberian layanan responsif. Lama pengerjaan sangatlah sedikit, tidak sampai dengan 10 menit setelah seluruh peserta didik mengisi kuesioner dari Google Form. Digital School Counselor yang dijelaskan tadi adalah upaya untuk membantu guru bimbingan dan konseling untuk pelaksanaan proses administrasi dan media layanan bimbingan dan konseling, sehingga pekerjaan bisa dilakukan lebih efisien dan waktu lainnya bisa digunakan untuk memberikan layanan langsung terhadap peserta didik. Semoga upaya ini bisa membantu guru bimbingan dan konseling yang lain sehingga menginspirasi para guru bimbingan dan konseling seluruh Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.